Anda kembali di Kabar Siang pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo mulai memasuki babak baru. Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus tersebut sudah lengkap atau P21. Artinya perkara tersebut tidak lama lagi akan segera masuk ke persidangan. Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dinyatakan lengkap atau P21 setelah persyaratan formil dan material terpenuhi. Selain berkas perkara kasus pembunuhan, berkas perkara kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan juga sudah dinyatakan lengkap. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana menyebutkan akan menggabungkan dua berkas dakwaan perkara yang menjerat Sambo dan tersangka lainnya. Dalam pembunuhan berencana ini ada 5 berkas perkara atas nama FS, PC, RR, RE, dan KW. 5 tersangka ini setelah kami menerima berkas perkara dari penyidik, beberapa waktu lalu memang kami kembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disiapkan oleh jaksa peneliti. Kemudian berkas kemarin itu balik lagi kepada kami. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara. Kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi. Sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, Pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk segera disidangkan. Berikutnya ada kasus lain 7 perkara, 7 bekas perkara menyangkut kalau saya ikutin media itu ada diatur di dalam KUHP pasal 221 dan 233 yang orang awam menyebutkan sebagai obstruction of justice. Perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap, formulirnya P21. Yang berikutnya, rencana penggabungan perkara. Kawan-kawan media yang saya hormati, penggabungan perkara ini diatur di pasal 141 KUHP. Kenapa 141 KUHP diatur itu? Ini saya beri penjelasan, adalah untuk lebih efektif dalam proses persidangan. Karena melanggar 2 tindak pidana, tapi 1 tersangka kita gabungkan dalam 1 dakwaan. Pertama dan kedua, kumulatif. Ya, concursus realis. Jadi 2 tindak pidana saya gabungkan pakai dan, berarti 2 tindak pidana. Jadi konkursus dalam teori hukum pidana disebut konkursus realis. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, maka Polri akan melanjutkan dengan pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap 2 kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan dan perkara disidangkan di pengadilan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Iya, pemirsa, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah dinyatakan lengkap atau P21. Ferdi Sambo dan beberapa tersangka dijerat dengan 2 kasus dugaan pembunuhan berencana, kasus dugaan merintangi dan juga kasus merintangi penyidikan. Untuk lebih lengkapnya, kita akan langsung membahasnya dengan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat pagi, Pak Barita Simanjuntak. Siang Mas Rizky, sehat selalu. Baik, selamat siang Pak. Baik Pak, setelah sekian lama akhirnya berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini dinyatakan lengkap. Nanti tahap selanjutnya ialah tahap kedua. Prosesnya akan seperti apa Pak Barita? Ya, ini tentu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
ketika jaksa penuntut umum menyatakan berkas lengkap formulir P21, maka selanjutnya adalah kewajiban penyidik untuk melimpahkan tersangka dan barang buktinya. Sesudah pelimpahan tahap 2 itu, pelimpahan tersangka dan barang buktinya, maka jaksa sesuai dengan pasal 139 KUHP akan melimpahkannya ke pengadilan untuk dilakukan persidangan dalam rangka menyelesaikan kasus itu. Jadi tahapan sekarang adalah sedang menunggu pelimpahan tahap 2 dan kemudian jaksa melimpahkannya ke pengadilan supaya hakim menentukan jadwal sidang dan menentukan susunan hakim majelisnya, serta jadwal sidang pembacaan dakwaan itu adalah sidang pertama. Begitu, Mas Rizky. Pak Barita, berapa lama waktu yang ditentukan untuk sampai ke tahap kedua ini, Pak? Nah, sekali lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan sesegera mungkin ya. Jadi apabila telah diserahkan tahap 2, maka jaksa berkewajiban sesegera mungkin untuk melimpahkannya ke pengadilan. Jadi ini kualitatif ya di dalam KUHP. Ini juga untuk memberi ruang yang cukup agar seluruh proses administrasinya, proses penuntutannya itu betul-betul memperhatikan kecermatan, kejelasan, kelengkapan, dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun dari beberapa informasi yang selama ini sudah disampaikan, kita melihat itu tidak akan lama ya, dalam hitungan hari, hitungan minggu paling lama, sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan, itu kita lihat akan sudah pelimpahan. Nah itu yang kita tunggu. Mudah-mudahan pelimpahan tahap 2 segera dilakukan, sehingga jaksa bisa melimpahkannya ke pengadilan, Mas Rizky. Baik, Pak Barita, tidak hanya berkas perkara kasus pembunuhan berencana, tapi ada juga berkas perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang disebut digabungkan menjadi satu dakwaan gitu, khusus untuk Verdi Sambo. Anda melihat ini seperti apa? Dampak hukumnya akan seperti apa? Halo? Halo? Pak Barita? Ya? Dapat Halo? mendengarkan suara kami dengan jelas, Pak? Oke, bisa Mas. Ya. Baik. Saya ulang pertanyaannya, Pak. Tidak hanya berkas Ya. perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, namun ada juga berkas perkara obstruction of justice, Pak, atau perintangan penyidikan. Ini khusus untuk Verdi Sambo, digabung berkas perkara ini menjadi satu dakwaan. Dampak hukumnya akan seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya ya, obstruction of justice itu dalam kasus ini jauh lebih dari sekadar obstruction of justice, karena di situ ada kaitan dengan Undang-Undang ITE, perusakan dan penghilangan dokumen-dokumen elektronik. Nah, oleh sebab itu masyarakat mengartikannya obstruction of justice, tetapi sebenarnya ini melampaui dari sekadar obstruction of justice. Itu yang pertama. Karena ini rangkaian peristiwanya ada berkaitan dengan pembunuhan berencana, tentu secara teknisnya penggabungan dalam rangka efisiensi dan efektivitas itu adalah kewenangan penuntut yang diatur oleh KUHP. Maka dengan demikian, sebenarnya dengan kumulasi dakwaan 1 dan dakwaan 2, dakwaan 1 pembunuhan berencana, dakwaan 2 istilah obstruction of justice dan pelanggaran Undang-Undang ITE itu justru untuk memperberat ya sanksi ancaman hukumannya. Sebab ada 2 dakwaan yang dikumulasikan dalam satu perkara yang dilakukan oleh tersangka yang sekarang sedang dalam proses pelimpahannya. Begitu Mas Rizky. Jadi itu memperberat ya. Oke, ini memperberat. Pak, kasus ini kan menjadi sorotan publik begitu ya. Bagaimana nanti jika di persidangan tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan? Nah, saya kira dalam sistem hukum acara kita ya, jaksa yang melakukan penuntutan, yang membacakan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli sampai pada tuntutan, itu diatur oleh aturan yang ketat. Ada hukum acara pidana, ada pedoman kerja, ada SOP dan pengawasan yang dilakukan, baik secara struktural maupun fungsional. Jadi kalau yang disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, saya kira dari proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu tidak akan terjadi ya, karena mereka sudah punya kompetensi dan pengalaman. Sebab kasus ini kan tidak sulit-sulit amat bagi jaksa, karena kasus-kasus yang lebih berat misalnya itu sudah dilewati dengan baik dan terbukti. Jadi
harapan kita adalah ini bisa berjalan dengan baik. Bahwa kemudian terdakwa yang sekarang masih jadi tersangka itu melakukan keterangan-keterangan membantah, itu adalah hak hukumnya. Namun tentu tim jaksa penuntut umum tadi sudah siap dengan argumentasi dan langkah-langkah hukum untuk menjawab seluruh proses di persidangan itu ketika perkaranya sudah dinyatakan P21. Adalah satu kinerja baik bagi jaksa kalau dakwaannya terbukti. Karena itu mereka akan bekerja keras untuk keadilan dan kebenaran, mengungkapkan kasus ini di pengadilan secara transparan dan profesional. Begitu Mas Rizky. Pak Barita, bagaimana Komjak ini menjamin jaksa akan profesional menangani kasus Verdi Sambo dan kawan-kawan ini, Pak? Saya dengar juga kejaksaan akan menempatkan JPU ini yang menangani kasus ini di safe house. Memangnya ada ketakutankah selama ini? Apakah sudah Komisi Kejaksaan atau Kejaksaan mencium ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak luar untuk bermain-main? Ya, ini kan dari segala aspek perencanaan pra penuntutan itu kan harus disusun, Mas, ya. Apalagi kasus ini menarik perhatian publik. Tidak karena rumitnya kasusnya, tapi karena menarik perhatian yang sangat tinggi. Dan apalagi ada catatan terhadap proses penyidikan sebelumnya. Sehingga transparansi, akuntabilitas, profesionalitas itu sangat menjadi indikator penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus ini. Itulah sebabnya langkah-langkah yang dilakukan itu sebenarnya untuk memberi respon terhadap apa yang disyaratkan oleh publik. Penanganan ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebab dalam transparansi itulah ya bisa dilihat oleh publik bahwa jaksa yang melakukan tugasnya itu penuh dedikasi dan penuh integritas melalui proses peradilan yang transparan tadi. Jadi langkah-langkah seperti memantau sarana komunikasi, menempatkan kepada tempat yang nyaman dan layak, selain untuk memudahkan koordinasi karena pasti persidangannya ini akan maraton, berkas perkaranya ribuan halaman, dan jadwal persidangan yang ketat, tentu membutuhkan suasana yang kondusif bagi tim jaksa untuk merampungkan tugas-tugasnya dan bisa dilakukan dengan monitoring dan pengawasan tadi. Ini untuk memberi respon terhadap harapan publik agar penanganan kasus ini tidak diintervensi oleh faktor-faktor di luar hukum. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah direncanakan dan untuk memberikan kepastian terhadap penanganan kasus ini dijalankan secara profesional dan terbuka, transparan, Mas Rizky. Pak, kami ingin pastikan kembali, berarti ada berapa jumlah tim jaksa penuntut umum yang saat ini tengah disiapkan atau telah disiapkan oleh Kejaksaan? Kalau saya tidak salah ya, berdasarkan informasi sebelumnya, untuk 5 perkara itu kan perkara pembunuhan berencana 340 atas tersangka FS, RR, RE, KM, PC kan itu ada 30 tim jaksanya kan. Kemudian untuk obstruction of justice ini saya kira juga dengan jumlah yang sama, jadi melibatkan kalau saya tidak salah sekitar 70 orang jaksa yang terpilih yang memang sudah punya pengalaman untuk menangani kasus-kasus ini ya bagi proses penuntutan yang akan berjalan di pengadilan. Baik, Pak Barita, kalau untuk tadi sampai ke tahap kedua ini memang dilakukan sesegera mungkin. Tapi kalau untuk sampai nanti ke tahap persidangan ini ada batasan waktunya nggak sih, Pak? Nah, di dalam KUHP itu disebutkan bahwa jaksa lah yang menentukan apakah perkara itu layak atau tidak diajukan ke pengadilan. Itulah yang disebut dengan asas dominus litis itu. Nah, dalam asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, jaksa juga punya tanggung jawab moral untuk sesegera mungkin melimpahkan. Sebab ending dari seluruh proses penegakan hukum ada di pengadilan. Sebab negara kita negara hukum. Jadi tidak ada alasannya untuk lama-lama ini sebenarnya. Apalagi ketika berkasnya P21, sebenarnya pada waktu berkas perkara masuk, hal-hal yang perlu dilengkapi, dikembalikan itu tentu sudah berjalan. Namun yang sudah firm, ya sesuai dengan prosedurnya, rencana dakwaan itu
juga sudah disiapkan. Sehingga ketika dia nanti pelimpahan tahap 2, tidak lagi membutuhkan waktu yang sangat lama karena efisiensi, koordinasi, efektivitasnya sudah dibangun sejak berkas perkara itu diterima oleh penuntut. Itu yang langkah-langkah proaktif yang kami tahu dan disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum sehingga tidak memerlukan waktu lama, tetapi prosesnya berjalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Apalagi tadi ada penggabungan dua dakwaan kumulatif ya. Itu juga tujuannya adalah untuk efektivitas dan efisiensi proses peradilan karena satu tersangkanya yaitu FS. Begitu Mas Rizky. Baik, terima kasih Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atas waktunya untuk pemirsa TV One. Kita harapkan segala prosesnya berjalan dengan cepat. Terima kasih Mas Rizky, salam sehat, selamat siang. Salam sehat, selamat siang.